Kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan rupanya belum berhenti. Kali ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif mengisyaratkan adanya peluang kenaikan harga Pertalite hingga solar. Arifin menyebut pemerintah dalam jangka menengah akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan minyak solar sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia. Guna mengantisipasi, pemerintah juga mempercepat bahan bakar pengganti seperti bahan bakar gas, bioetanol, hingga bio-CNG. Selain itu, dalam jangka menengah ini, pemerintah juga akan meningkatkan cadangan operasional menjadi 30 hari, melakukan manajemen stok secara jangka panjang, serta melakukan optimalisasi campuran bahan bakar nabati (BBN) dalam solar. Sementara untuk jangka pendek, salah satu skenario yang akan dilakukan pemerintah yaitu menambah kuota BBM subsidi seperti solar, minyak tanah, hingga BBM khusus penugasan seperti Pertalite. Pasalnya, dari sisi permintaan terhadap BBM tersebut juga menunjukkan peningkatan. Oleh karenanya, kuota solar subsidi diusulkan bertambah 2,29 juta kiloliter menjadi 17,39 juta kiloliter, minyak tanah bertambah 0,1 juta kiloliter menjadi 0,58 juta kiloliter, dan Pertalite bertambah 5,45 juta kiloliter menjadi 28,5 juta kiloliter. Bukan hanya tarif bahan bakar minyak saja yang akan naik, pemerintah juga mengirimkan sinyal kenaikan tarif listrik di tanah air. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan penerapan tarif adjustment itu sebagai cara menghemat kompensasi 7 hingga 16 triliun rupiah. Seperti yang diketahui, tarif adjustment adalah mekanisme mengubah dan menetapkan naik atau turunnya tarif listrik mengikuti perubahan 4 parameter. Selain rencana penerapan tarif adjustment, dalam jangka pendek ini, Kementerian ESDM juga akan menerapkan efisiensi biaya pokok penyediaan listrik dan strategi energi primer PLN. Selain itu juga dilakukan optimalisasi pembangkit dengan bahan bakar sumber domestik PLTU dan PLT EBT. Sebelumnya, Kementerian ESDM juga mencatat tarif listrik di Indonesia merupakan yang termurah di Asia Tenggara. Besaran tarif rata-rata saat ini untuk pelanggan rumah tangga dan subsidi sebesar Rp1.445 per kilowatt-hour. Besaran tarif ini jauh lebih murah dibanding tarif listrik rumah tangga di Thailand yang mencapai Rp1.597 per kWh atau Vietnam, Singapura, dan Filipina. Deretan harga barang kebutuhan terus naik, hal ini berpotensi mengerek inflasi di tanah air. Bank Indonesia memproyeksi inflasi Indonesia pada tahun 2022 masih berkisar pada asumsi semula, yakni 2 hingga 4%. Hingga Maret 2022, Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi Indonesia sudah mencapai 2,64% secara tahunan. Sementara secara bulanan 0,6%, ada tren kenaikan inflasi sejak Juni 2021. Bank Indonesia menyebut kenaikan harga disebabkan tekanan geopolitik Rusia dan Ukraina. Hal ini nampak dari kenaikan harga pangan dan energi yang cukup tinggi. Pemerintah dan Bank Indonesia akan memastikan pasokan barang, khususnya pangan, terjaga sesuai permintaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dihantui sejumlah ketidakpastian, mulai dari tekanan harga hingga potensi lonjakan inflasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2022 bisa bertumbuh pada level 4,5 hingga 5,2%. Sementara itu, sepanjang tahun 2022, pertumbuhan ekonomi diproyeksi mencapai 4,8 hingga 5,5%. Ekonomi tanah air masih terjegal sentimen negatif perang Rusia dan Ukraina. Sri Mulyani menambahkan, pemerintah kini berfokus untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia dari sisi kesehatan. Di antaranya dengan mendorong transisi dari pandemi menjadi endemi, sehingga kegiatan masyarakat bisa kembali pulih. Oleh karena itu, pemerintah akan menggunakan APBN untuk menjaga ekonomi. APBN juga akan digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengingat tekanan harga yang meningkat secara global dan sebagian telah merembes ke dalam perekonomian domestik. Rally inflasi di Amerika Serikat tak terbendung. Kenaikan biaya energi dan bahan pangan menjadi penyebab lonjakan tersebut. Pada periode Maret 2022, inflasi kembali mencetak rekor tertinggi sejak Desember 1981, yakni 8,5% pada Maret 2022.
Realisasi inflasi itu pun di atas ekspektasi dalam konsensus para ekonom 8,4%. Sedangkan secara bulanan, inflasi Maret 2022 sebesar 1,2%. Kenaikan harga bahan bakar, tempat tinggal dan makanan menjadi kontributor utama kenaikan inflasi. Harga energi tercatat naik 32% dan harga makanan naik 8,8%. Ini menjadi yang tertinggi sejak Mei 1981. Data tersebut mencerminkan kenaikan harga yang belum pernah terlihat sejak stagflasi menghantam Amerika pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Akibat lonjakan inflasi tersebut, pendapatan real yang sejatinya naik 5,6% pun belum dapat mengkompensasi biaya hidup yang meningkat. Atas kenaikan inflasi ini, The Federal Reserve telah mengambil ancang-ancang untuk meningkatkan suku bunganya secara lebih agresif. Konsensus pasar yang dihimpun Reuters memperkirakan The Fed bakal mendongkrak Federal Funds Rate sebanyak 2,5 poin persentase pada tahun ini. Jika terwujud, maka akan menjadi yang pertama sejak 1994. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio memperkirakan The Fed akan mengerek suku bunga acuan sebanyak 7 kali sepanjang tahun ini. Proyeksi ini lebih tinggi dari sebelumnya yang hanya 5 kali dalam setahun.